Makanya di awal tadi yang nyalakan korek, Pak Anggi tadi dia bilang jangan ikut campur. Berarti ini masalah internal keluarganya. keluarga. Aku Cuman nggak lihat, ngerasa cuma doang. ngerasa kayak ada yang ngawasin bilangnya. Setiap dia sendirian, dia takut, gemetar, dingin katanya badannya. Jadi dia kayak diawasin ya. Temanku juga pernah cerita begitu. Jadi tuh dia tuh kayak sama kayak diikutin juga. Jadi tapi dia tahu wujudnya tuh cuman apa kayak bayangan hitam. Semuanya kayak hitam, cuman wujudnya orang hitam, bayangannya hitam. Kalau diam lah Bapak Anggi tadi kan, Pak Anggi tadi kan. Baru dia ngerokok, nyalakan rokoknya pas. Nah ini yang aneh, waktu dia nyalakan rokoknya rinding, ya kan? Waktu dia nyalakan rokoknya, tas koreknya mati juga. Koreknya mati. Halo guys, kembali lagi di channelku Kang Tono. Oke guys, jadi malam ini kita berdua nih. Jadi aku berdua sama Haidir di sini. Kalian tahu di mana? Kami lagi di hutan ya. Jadi kita ini camping guys. Camping berdua doang nih, berdua doang. Sebenarnya 2 tenda sih. 2 tenda kan? Ya, untuk kita tidur nanti Dir maksudnya. Nah, untuk sekarang kita pengen ngobrol nih. Pengen cerita apa aja sih yang pernah mungkin kalian ada yang nanya tuh, apa sih yang pernah Kang Tono atau Haidir maksudnya rasakan di luar, selain di luar video itu. Ya, di luar konten itu hal-hal mistis apa yang pernah terjadi lah. Itu hal-hal janggal apa gitu kan. Yang enggak terekod kamera, maksudnya di luar konten kita lah. Kalau di sekarang nih sibuk apa kamu Dir? Kalau sekarang sih Kita nih jarang konten kan, pasti ada kerja kesibukan. ya, kita kerja kan. Kerja. Nah, kamu kerja nih ada ndak mengalami kejadian-kejadian aneh gitu, horor? Nggak ada ndak? Kalau di kerjaan sih alhamdulillah aku belum pernah nemu yang horor ya. Alhamdulillah sih. Cuma kalau di luar kerjaan sih ada. Apa cerita dari temanmu kah yang di kerjaan tuh pernah gimana gitu, nah biar kita bisa sharing sama teman-teman yang jadi gini tuh nanya tadi. Aku pengen cerita dikit ya kan. Ini baru-baru aja nih ceritanya, baru-baru aja. Aku punya teman, cuma privasi lah, mungkin disebut aja namanya siapa sih gitu kan. Iya, pakai inisial lah biar ya, enak. inisial aja. Kira-kira apa inisialnya? Haidir kah? Cewek kah? SK. Ya, ayo anggap aja Sekar ya. Sekar ya. Maaf nih kalau namanya ada yang mirip, cuma ini samaran aja. Cuma kita lebih menjaga privasi ya kan. Nah, waktu itu aku di chat di WA ya kan. Chatnya ini masih ada. Itu real ya? Real, serius ini real. Ini real. Chatnya ini masih ada. Chatnya masih ada. Gimana dia ngechat apa tuh? Dia bilang kan, ini tumben-tumben anak ini ngechat aku ya kan. Aneh gitu ya? Iya, aneh kan. Dir, kamu ada teman orang pintar nggak? Orang pintar? Dia nanya gitu? Iya. Aku bilang kan, aku kalau keluarga ada di Balikpapan, aku bilang kan. Cuma kalau orang pintar, aku nggak ada. Maksudnya aku nggak terlalu percaya kalau orang lain ya kan, apalagi pakai bayar mahar apa segala macam kan. Nggak masuk sih di aku kan. Aku bilang aja kayak gitu. Hati-hati aku bilang kalau cari orang-orang kayak gitu. Cuma aku nggak tahu. Nah, aku punya teman, tapi kan aku punya teman yang bisa nih, yang nggak bayar, yang bisa nih ngerasakan. Emang kamu kenapa? Aku bilang cari orang pintar. Kenapa? Jadi bahasanya tuh dia ngomong kan nggak boleh ceritakan ke orang nih, tapi ini aku ceritakan dengan inisial aja ya kan. Dia bilang kalau setiap malam dia itu kayak merasa dia kayak diawasin gitu nah.
Si di kos-kosan dia si dia nih Sekarnya ngekos. ini yang Ya si ngechat Sekar kamu. ini. Si Sekar ini ngerasa kayak diawasin. Diawasinnya. Kayak diawasin di kos-kosannya kayak gini kan. Maksudnya diawasin kayak apa tuh? Bisa dijelaskan enggak? Diawasin kayak ada orang gitu nah. Ada orangnya. Dan juga badannya tuh gemeter gini, gemeter. Pasti kau bisa ngerasain orang gemeter terus jantungnya debar-debar. Bilang kamu kenapa? Apa itu datangnya cuma malam aja atau siang? Siang enggak bilangnya. Terus di apa dikasih tahu enggak wujudnya kayak apa gitu? Nah dia nggak lihat wujudnya bilangnya. Nggak lihat dia tuh nggak lihat wujudnya. Cuma setiap dia diam sendirian dia gemetar, jantungnya deg-degan, jantungnya nih berdebar-debar gitu. Jadi dia kayak diawasin ya. Temanku juga pernah cerita begitu. Jadi tuh dia tuh kayak sama kayak diikutin juga. Jadi tapi dia tahu wujudnya tuh cuman apa kayak bayangan hitam. Semuanya kayak hitam, cuman wujudnya orang hitam, bayangannya hitam. Kalau si Sekar ini nggak ada, cuma katanya lebih intens sih sebulanan ini. Pokoknya dia tuh kayak bilangnya sih setiap masuk ruangan tuh sampai kaget dia. Setiap dia mau ganti pakaian ada muncul bayangan hitam itu. Kalau itu bayangan kan. Kalau ini dia nggak ngeliat apa-apa. Kayak berwujud gitu nah. Itu yang dibilangnya pengawasin itu sih kata teman aku. Oh. Kalau ini sih ini lainnya. Kutanya kalau ini gimana? Si Sekar itu nggak ada bilangnya kan. Aku nggak lihat, cuma ngerasa kayak ada yang ngawasin bilangnya. Setiap dia sendirian, dia takut, gemetar, dingin katanya badannya. Jadi aku ceritakan lah sama temanku ini ya kan. Sebut aja itu Bapak Anggi. Bapak Anggi lah, teman kerja. Cuma dia memang punya kelebihan gitu kan. Iya. Aku bilang, Bapak Anggi, ini aku punya teman, gue bilang kan. Dia minta lihat kan, betulkah dia diganggu, bilangnya. Aku kasih tau lah detailnya kan. Iya. Secara chatnya kayak gitu. Aku screenshot nih, aku kirim chatnya ke Pak Anggi tadi kan. Aku kirim. Jadi bilang Bapak Anggi itu coba dia bikin kopi hitam tapi nggak usah panas, maksudnya hangat-hangat kuku gitu nah. Hangat-hangat kuku ditaruh di pojok kamar atau di bawah ranjang, atau kalau nggak ada ranjang di pojokan lah bilangnya. Sama air putih itu dia sholat dibacakan salawat, diminum habis sholat gitu untuk dia sendiri tuh. Iya, untuk dia si Sekar ini ya. Oh iya. Itu dia diminum. Jadi pas ini yang bikin merinding, waktu pagi itu memang dia sempat dia liatin terus, namanya penasaran kan. Kopi itu diliatinnya terus, nggak berkurang bilangnya. Pas waktu pagi itu sisa setengah. Itu nggak ada yang minum kan? Nggak ada, dia di kos sendiri. Nggak mungkin kan teman kosnya nyelinap masuk langsung minum, atau tikus minum kopi gitu setengah, nggak mungkin kan? Aneh coy. Aneh kan? Aneh. Nah di situ bilang temanku, gimana kopinya kurang nggak? Baru bilang kurang. Aku tanya kan, gimana kopinya kurang nggak? Temanku nanya nih, bilangnya kopinya kurang, bilang Sekar. 1/4 hampir setengah. Wah, baru bilang gue bilangin lah Pak Anggi tadi kan. Pak Anggi bilang temanku tadi kopinya kurang 1/4 hampir setengah. Baru dia ngomong, aku pengen ketemu dia, bisa nggak? Jadi Bapak Anggi ini pengen ketemu orang itu, Si Sekar tadi. Temanku tadi. Jadi pengen ketemu. Iya. Dan kejadian dipertemukan. Ku atur lah ya kan, waktu tempatnya kita atur. Kita ketemuan memang di masjid besar lah di Samarinda ya kan. Jadi ketemulah Bapak Anggi ini sama si Sekar tadi. Di masjid itu ya? Di masjid itu. Si Bapak Anggi saya gonceng, ku gonceng. Si Sekar tadi naik Maxim dia. Jadi pas ketemu kan, kamu kenapa? Bilang Bapak Anggi. Masalahmu apa? Kamu ada nyakitin orang nggak? Bilang kan. Takut di apa-apain orang nih. Merinding nih. Baru bilangnya, jujur kamu cerita dari awal tuh yang mengawas itu, aku jadi ingat cerita temanku. Aku sempat merinding loh tadi. iya kan? Yes, aku sempat merinding.
Karena gimana ya, aku pernah dengar cerita itu dari temanku. Dia merasakan kejadian itu. Jadi aku terulang lagi nih, jadi ngerasa ngerinding lagi. Coba lanjut lagi. Jadi ketemulah mereka ini kan di suatu masjid besar nih sama Rinda ya kan. Jadi ngobrol lah. Kamu pernah nyakitin orang nggak dengan kata-kata, tindakan, atau nolak cinta orang kah ya kan? Orang sakit hati kan bisa aja kan? Bisa jadi sih. Nggak ada bilangnya. Omongan dia nggak ada gitu ya. Terus, omongan dia nggak ada. Terus kelanjutannya gimana? Terus diamlah Bapak Anggi tadi kan, Pak Anggi tadi kan. Baru dia ngerokok. Nyalakannya rokoknya, tas. Nah ini yang aneh. Waktu dia nyalakan rokoknya, nah merinding, ya kan? Waktu dia nyalakan rokoknya, tas. Koreknya mati, Cuk. Koreknya mati? Mati. Mau diisap, nyalakan lagi, tek. Nah merinding. Tek. Itu posisi kamu ada di sana enggak? Ada. Kamu makanya aku bilang lo lihat sendiri. Iya ngelihat, baru bilang. Aku diam kan. Mau ngomong apa nih kan? Mau nanya kan? Pengen nanya kenapa itu. Dia nyalakan lagi, tek. Mati. Baru dia diam. Nggak ngomong apa-apa, pejam. Pak Anggi tadi pejam kan, pejam. Set. Langsung si Sekar ini menggigil. Baru dia bilang, "Dir, aku kayak gini dah malam tuh, kayak gini," bilang kan. "Kayak gini dah malam tuh kan." "Kayak mana?" Coba pegang tanganku. Pegang kan. Dingin memang tangannya kan. Dingin. "Kamu ngerasakan sesuatu enggak?" Pak Anggi ngomong kan. Jadi dia bilang, "Pak Anggi, kamu ngerasakan sesuatu enggak?" Bilang. "Iya Pak, ini sudah yang kurasakan," katanya. "Dingin, jantungku berdebar." Temanku datang bilang. "Teman apa maksudnya?" Sekar tadi kan nanya Pak Anggi kan. "Teman apa?" Pak Anggi ini. "Temanku," bilang, "dari alam sebelah." Jadi gini bilang. Dia bilang, "Jadi gini. Kamu sebelum sama aku," bilang, "kamu ada ke tempat siapa? Orang pintar." Iya. Dia bilang, "Wah, iya." rasa cuy. Jadi Pak Anggi ini tahu dia ini ada ke tempat orang lain sebelum dia. Baru bilang, "Iya Pak, aku waktu di kampungku," bilang kan, "di Sulawesi," bilangnya kan, "pernah ke tempat orang pintar sampai kesurupan," bilangnya dia kan, "dimandiin." Dia bilang Sekar tadi dia mandiin pakai air kelapa. Nah ini kesalahanmu, lengket," bilang. "Ini yang lengket." Jadi tadi dia yang jelaskan kan. Merinding lagi gue. Jadi tadi dia yang jelaskan waktu dia ngidupin korek yang pertama, dia bilang jangan. Yang kedua ikut, yang ketiga campur. Dengar bisikan jangan, ikut, campur bilang. Jangan ikut campur. Oke. Jadi yang matikan api itu tadi yang nempelin dia. Ngerti gak? Yang nempelin dia. Yang matikan korek tadi yang nempelin dia. Dia ngasih syarat jangan ikut campur. Cuma di sini kan si Pak Anggi ini mau menolong Sekar kan. Bukan mau ikut campur ini apa namanya? Ikut campur apa-apa. Cuma memang mau menolong. Bahwasannya Pak Anggi ini punya keyakinan. Jangan mengganggu orang yang lemah. Maksudnya si Sekar ini lemah bulu gitu kan. Gampang ketempel. Oh, jadi Sekarnya lemah bulu ya. Jadi ceritanya gini sih. Jadi Pak Anggi itu ngomong kan, "Kamu yang ngobatin kamu tuh ustadz kah?" Bilangnya kan. "Ustadz ya?" "Iya Pak." "Kayak ustadz, bacaannya bacaan Arab," bilangnya. "Kamu tahu nggak bacaannya tuh apa?" Bilang. "Enggak." Bilangnya enggak. "Nah ini salahnya kamu. Terus kamu dimandiin nurut?" "Iya nurut," bilang. "Mandiin karena pengen sembuh. Karena pengen sembuh tadi. Nurut aja." Awalnya dia emang sakitnya apa itu? Pengen sembuh apa itu? Nah sebelumnya itu dia punya sakit suara apa itu, Jok? Gak tahu ya, ada yang lewat coy.
kayak ada yang lewat guys tadi guys. Abaikan dulu. Lanjut Den. Takutnya dia datang. Jangan sekarang lah, jangan sekarang. Kita karena terlalu ceritanya. Tapi kita fokus dulu. Sampai mana tadi kita? Sampai aku tanya tadi sakitnya sebelumnya itu sakit apa? Katanya dia sih sakit mata, sudah ke snack, cek, baru ke mana? Ke dokter, bilang nggak apa-apa, cuma dia ngerasa kayak matanya nih sakit. Tahu sih kalau sakit mata tuh panas gitu kayak mana gitu kan. Bilang nggak ada sakit apa-apa, tapi setelah di sana memang sembuh tuh. Sakit matanya sembuh diobatin. Cuma timbullah ini penyakit baru yang menggigil tadi. Wah, tapi lebih sakit lagi mungkin. Lebih sakit lagi karena dia ini apa itu? Lebih kayak gini, ada bayangan lewat ya. Lebih sakit kayak kayak apa tadi aku cerita sampai lupa kunjir. Aku juga tidak fokus nih ini kebetulan. Ayo pelan-pelan lagi nih. Jadi sakit matanya hilang, muncullah sakit yang ini. Yang ini lebih ngeri lagi. Kalau setiap di kos malam-malam ketakutan, gak merasa diawasin. Jadi dia sering numpang ke kamar teman kosnya yang lain. Dia takut kenapa-kenapa gitu. Ya kan? Iya. Jadi si Sekar ini minta tolong lah ke Pak Anggi tadi ya kan. Nah, kan itu udah diobatin tuh. Iya. Itu tadi tuh dihilangkan apa enggak itu? Yang mana yang ngikutin dia? Nah itu. Apa masih nempel tuh? Itu jadi pertanyaannya. Nah, gimana Dir? Kan tadi sakit mata kau bilang kan? Ya. Terus sakit matanya hilang, Datangnya menggigil itu. timbul apa datang penyakit yang menggigil lagi. Penyakit baru yang menggigil ya kan. Jadi gini Ton. Jadi Pak Anggi ini nanya dulu kan, kamu ada hal-hal aneh nggak? Maksudnya selain yang diawasin gitu, pernah mimpi atau gimana? Nah jadi dia mimpi dia. Pernah mimpi. Oh. Ya pernah mimpi. Gimana tuh mimpinya tuh? Jadi mimpinya itu ada kakek nenek yang dia tahu si nenek ini sudah meninggal. Cuma di dalam mimpi itu dia ngeliat Neneknya tuh kayak dia masih hidup gitu. Nah kayak apa sih? tidak kenal kah apa kenal gitu? Dia kenal apa enggak dia kenal? Kenal Nenek orang dia. kampung. Oh. Di kampungnya sana ya kan. Tapi nenek ini sudah meninggal. Cuma di dalam mimpi itu masih hidup. Kayak mana sih? Kau pernah gak gitu? Misalnya Aslinya masih hidup. aslinya sudah meninggal. Meninggal. Di dalam mimpi masih hidup. Cuma dia meyakini di dalam mimpi itu masih hidup. Pakai nenek itu. Nah jadi dia ketemu kan. Baru dia bilang ke Si nenek ini bilang, si Sekar ini, Nek, aku nih sakit, bilangnya kan, mau sembuh. bilang ke nenek itu Iya, ya. aku mau berobat, bilangnya. Itu dalam mimpi Mas. Dalam mimpi dia cerita itu. Aku sakit, mau berobat, pengen sembuh. Baru bilang nenek itu, iya, berobat aja. Gitu aja. Iya, berobat aja. Bilang iya, berobat aja. Maksudnya berobat aja tuh gimana? Ya maksud neneknya itu mungkin bahasanya ya udah kalau mau berobat aja gitu kan. Cuma jawabannya cuma gitu. Itu doang. Ya udah, saya sudah berobat aja. Ngeri loh. Baru dia mimpi itu katanya dia lihat kuburan di atas gunung, cuma nggak tahu kuburan siapa. Merinding, anjir. Bisa ya deh, mimpi-mimpinya kok gitu nih. Allah. Cowok. Jadi itu si Sekar udah cerita nih sama Pak Anggi nih. Terus Ya. jawaban Pak Anggi gimana? Jawaban Pak Anggi. Baru bilangnya Pak Anggi nih bukan jin atau gimana ya bilangnya kan. Maksudnya kalau orang yang udah meninggal itu
korin kan bahasanya. Iya, Jin korin. Korinnya masih ada kan bilangnya Pak Anggi tadi, korinnya masih ada. Yang tahu apa yang dialami si yang hidup ini, selama yang hidup ini. Tahu semuanya. yang menjaga lah ya. Iya. Jadi takutnya ini leluhurnya si Sekar. Oh gitu. Makanya di awal tadi yang nyalakan korek, Pak Anggi tadi dia bilang jangan ikut campur. Berarti ini masalah internal Keluarganya. keluarga. Paham? Paham. Terus sarannya dari Pak Anggi nih gimana nih? Tapi sekarang udah sembuh ya? Alhamdulillah sudah. Nah sarannya Pak Anggi nih, Jadi untuk sarannya si Sekar tadi itu gimana? eh Kan itu nggak boleh ikut campur nih. nggak boleh kecampur bilangnya kan. Tapi dari yang dia itu, cuma keinginan si Sekar untuk sembuh itu lebih besar ya kan. Iya. Udah bilang Pak Anggi, cobalah kamu ikut padepokan dia, kayak padepokan silat gitu nah, yang mengupas ilmu kebatilan. Ngerti nggak? Iya. Ilmu kebatilan. Tujuannya tuh apa? Tujuannya itu supaya si Sekar ini bisa melepas roh atau leluhurnya tadi. Dia nempel. Mungkin Dia sendiri yang harus ngelepas. itu turun menurun kayak Turun apa? menurun. Itu memang kayaknya turun menurun, kayaknya sih ya. Kalau menurut Pak Anggi itu memang dia maunya sama si Sekar itu. Oh. Terus dia maunya sama Sekar, cuman si Sekarnya menolak ya. Si Sekarnya tuh memang lemah bulu, cuma dia menolak. Maksudnya dia nggak mau yang kayak gitu-gitu, dia abaikan. Aku diabaikan maksudnya dia ini ada, cuma diabaikan. Dia tuh ngasih apa? Ngasih ini nah. Ngasih rasa seperti itu tuh kayak menggigil, tangan dingin, itu mengasih kayak apa? Syarat itu apa? syarat. Maksudnya kalau dia itu ada. Aku ini ada. Oh, iya. Bahasanya tuh aku ini ada. Benar. Tapi sekarang nggak abaikan ya kan. Diabaikan. Aku nggak mau yang kayak gitu, nggak mau mikirin kayak gitu bilang. Terus Pak Anggi itu ada ceritakan apa mungkin? Ini fungsinya apa manfaatnya si leluhur ini ada di sini apa sih? Kenapa pengen betul dia sama si Dia sejatinya ingin menjaga kah apa mungkin gitu? ingin menjaga, maksudnya lebih ke berteman gitu. Oh, berteman. Lebih ke berteman biar punya kelebihan gitu, ada kelebihan. Iya. Cuma memang si Sekar nggak mau Ya. nggak mau. Memang dirinya sendiri nolak yang hal-hal kayak gitu, makanya dia digitukan lah pokoknya. Ya disarankan masuk padepokan itu tadi, padepokan silat itu. Jadi sempat masuk padepokan. Masuk, cuma lebih mendalami ilmu kebatilan supaya dia bisa melepas ngontrol itu ya, yang nempel di badan dia gitu. Di badan dia gitu. Jadi setelah beberapa minggu kemudian dia ngechat lagi, Dir, iya Kar, bilangnya, alhamdulillah katanya kan, sekarang aku malam sudah nggak lagi yang menggigil apa segala macam, hatiku udah tenang bang. Cuma tetap sholat 5 waktu jalankan ya, sesuai yang Pak Anggi tadi sebenarnya minta. Itu sih yang paling penting tuh 5 waktu kan. Ini itu yang bisa menolak semua roh-roh jahat ya kan. Dan juga dia kalau memang lagi ketakutan terus zikir. Itu paling penting juga. Zikir itu cara kita untuk mengingat Sang Maha Kuasa ya kan. Dan juga kita tuh dijaga yang sama Sang Kuasa dengan cara berzikir. Gitu. Terus gimana dia? Nah kalau cerita dari Sekar tadi sudah sampai di situ aja, udah nggak ada kabar lagi dah. Ada kabar. Tapi ya alhamdulillah kan kabar terakhirnya baik ya kan. Alhamdulillah berarti kita nggak bisa
memunculkan orangnya di sini. Iya. Cuman ceritanya itu ya cukup horor lah. Kalau aku bilang itu horor guys. Wah, horor. Asli. Kalau kalian mengalami itu bakal mungkin gimana mungkin. Nyata soalnya. Dir, kamu lihat nggak fokusnya kemana Dir? Iya. Nggak boleh takut, Cok. Nggak boleh takut. Guys, kalau kalian, aku mau cerita guys. Jadi di kamera ini ada autofocusnya guys. Jadi jangan takut. autofocusnya itu kalian tahu nggak mengarah ke muka kamu. Jadi autofocusnya itu mengarah ke sebelah kiri. Haidir. Kiri. Aku nggak bermaksud. Aku nggak bisa ngeliatkan guys. Cuman manggil di layar orang kameraku atau ini ceritaku mungkin ada fokusnya sebelah kiri guys. Entah apa yang difokuskan aku nggak tahu guys. Karena di situ kulihat gelap. Oke guys, udah mau berubah lagi fokusnya di situ terus, Cok. nggak berubah. Tadi aku awal lihat itu fokusnya di mukamu Dir. Iya. Ya. Setelah ini aku merinding coy. Dia pindah ke kiri. Tapi kita nggak boleh takut. Bismillah. Tapi di sini kita tetap tenang. Jadi gini, kita kita tidak mengganggu mereka. Aku meyakini mereka ada. Cuma kita tidak ada ingin mengganggu. Kita cuma ingin berbagi cerita. Kalau ada cerita yang tidak pas atau tidak baik, kita mohon maaf ya. Iya, mohon maaf lah. Mohon maaf. Merinding gue jujur. Jadi untuk kalian yang pengen berbagi cerita juga bisa. Nanti bisa kalian DM Haidir atau komen di bawah. Langsung ngobrol sama kita bisa. Langsung aja kalian. Nanti aku kasih gimana ya? DM aja lah. DM aja Haidir atau aku nanti di IG kami. Kalian bisa DM. Kalian bisa cerita, nanti kami bakal ceritakan cerita kalian di channel YouTube kita Kang Tono. Jadi kita sekarang punya tema cerita horor, Camping cerita horor ya. cerita horor dari teman-teman. Oke. Sip. Ya, kita akan berjumpa lagi di cerita selanjutnya mungkin. Jadi jangan lupa kalian harus cerita nih, cerita kalian yang paling horor yang ada. Apa yang pernah kalian alami selama hidup kalian lah. Iya, bisa. Oke Dir. Jadi gimana Dir perasaanmu Dir? Tadi Kamera fokusnya masih belum nggak berubah Dir. Parah sih masih. Parah men. Tapi enggak apa, kita enggak boleh takut ya kan. Bismillah aja lah. Coba kamu Dir, coba ambil kameramu Dir. Kamera HPmu. Biar mereka tahu. Mana HP ku tadi? Cek kamu record dulu layar. Ya aku record ya. Kok kalian nggak percaya, nanti mungkin langsung gua masukin di kamera atau di YouTube ya. Mudah-mudahan. Saya HP ku mau merekam cuman lagi rekam suara guys. Kelihatan gak Dir? Nah, video kah ke foto aja tuh? Video lah video. Coba sini biar aku dekatkan Dir. Tadi kau lihat tuh kamera fokusnya tuh nggak berubah. Kita harus lihat kamera fokus. Pencet belum ku pencet. Pencet ya tengah. Tuh ku besarin tadi. Nah itu guys. Tuh kamera fokusnya sebelah kiri Haidir. Bisa kalian lihat. Kamu Sini. dadarin. Tuh. Nah itu nggak berubah. Berubah dikit. Nggak berubah. Yang ini guys, oke? Kalian percaya? Oke guys, jadi aku akhiri aja. Kayaknya di sini sudah suasananya udah nggak enak Dir. Iya, bener. Kita juga diawasi. Aku jujur suara aku ini mulai kecil, hilang, udah mulai enak. Oke guys, thank you. Salam buat kalian para pecinta horor.